Jadi ya udah, menurut kalian harga yang pantas buat Poco M6 Pro, Poco X6 5G atau Poco X6 Pro 5G ini berapa nih? Kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Oke, seperti yang udah kita tahu kalau sebentar lagi Poco Indonesia itu bakal ngegelar hajatan resminya nih. Jadi Poco Indonesia di tanggal 1 Februari nanti bakal ngegelar hajatan resminya dengan meluncurkan Poco X series. Ada juga Poco M series. Jadi kurang lebih ada dua ya, ada Poco M sama Poco X. Nah, seri M sama seri X nih. Nah, kebetulan di sini gue juga udah banyak data yang udah gue tangkep, data yang udah gue rangkum. Nah, gue mau share ke kalian nih, gue mau bagiin ke kalian nih. Jadi ya ada 3 HP yang dirilis nanti. Jadi ada Poco M6 Pro, Poco X6 5G sama Poco X6 Pro 5G. Nah, oke, kita jabarin satu-satu dulu ya. Jadi itu perilisannya tanggal 1 nanti, tanggal 1 Februari 2024 jam 11 kalau nggak salah. Coba gue cek ya, jam 11 benar, jam 11 siang dia hajatan resminya. Nah, jadi untuk yang pertama dulu nih, kita ke seri yang terendah dulu ya, yang paling basic dulu. Jadi Poco M6 Pro. Nah, Poco M6 Pro ini sebenarnya udah dirilis duluan di secara pasar global ataupun secara di Perindavan udah dirilis, di Malaysia pun udah dirilis. Jadi di Poco di Indonesia baru kebagian di tanggal 1 nanti. Nah, seperti yang udah kita tahu udah banyak beredar juga di YouTube, di internet untuk desainnya itu ya khas banget desainnya Poco, ada tulisan Poco gede di bagian belakangnya. Di situ dia menggunakan prosesornya itu chipsetnya MediaTek Helio G99. Tapi di sini ada embel-embel gimmicknya nih, G99 pakai Ultra. Ya, secara performa ya untuk skor Antutunya masih di angka 400 ribuan ya. Kita nggak bisa berharap dari G99 yang ada embel-embel Ultra, ada embel-embel speed atau power sekalipun, tetap aja itu MediaTek Helio G99 yang dimana kalau boleh dibilang chipset G99 lagi, G99 lagi. Kayaknya apa ya? Agak sedikit bosan gitu. Di tahun 2024 gitu, masih aja G99. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan chipsetnya ya udah punya skor Antutu 400 ribuan gitu. Ditambah dia punya layarnya itu panelnya tentunya pakai AMOLED 120 Hz. Dan juga untuk bentang layarnya itu di 6,67 inch, resolusinya Full HD+, perlindungan proteksi layarnya itu dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Ya udah basic lah ya, udah sewajarnya layar HP zaman sekarang ya segitu gitu. Terus untuk kamera utamanya dia punya resolusi 64 megapiksel ya. Dan ya kayak HP-HP Poco pada umumnya sih. Yang penting di handphone Poco itu lebih mengedepankan speed ya ketimbang sektor lainnya gitu. Kayak sektor kamera kayaknya ya B aja sih. Harusnya sih gitu. Nah, dan mengenai harganya nih di Poco M6 Pro itu, kalau kita lihat nih ya, di negara Malaysia itu udah dirilis duluan tuh. Ya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu gitu. Itu dimulai harganya tuh mulai dari 811 ringgit Malaysia. Nah, kalau dirupiahin itu di harga 2,7 juta rupiah. Itu untuk varian RAM 8GB, internal memorinya yang 256GB ya. Tuh, 2,7 juta udah dapat handphone Poco M6 Pro terbaru. Walaupun chipsetnya masih pakai chipset yang tahun-tahun kemarin. Tapi nggak apalah. Yang penting bisa neken di bawah 3 juta. Nah, kalau untuk Poco Indonesia belum ketahuan ya untuk harganya berapa. Nanti tanggal 1 Februari. Yang jelas harusnya sih ya harganya sih nggak beda jauh. Mungkin kalau ada kenaikan dikit yang versi basicnya itu yang RAM 8GB kemungkinan dihargain 2,9 juta, 2,999 alias 3 juta. Kemungkinan ya. Ya harusnya sih segitu sih. Kalau mau dinaikin dikit ya harusnya segitu. Di harga 3 juta. Itu udah pas banget sih untuk Poco M6 Pro. Gitu. Jadi kita yang kedua ada Poco X6 5G nih. Ini handphone lumayan juga kok untuk spesifikasinya karena dia udah menggunakan prosesor terbaru nih. Jadi Poco X6 5G ini dia pakai chipsetnya dari Snapdragon 7S Gen 2. Dimana ini sebenarnya gue penasaran sih sama chipsetnya yang Snapdragon 7S Gen 2 ini. Karena dia punya clock speed itu sampai 2,4 GHz dan juga performanya sebenarnya masih di bawah 7 Plus Gen 2 sebenarnya ya. Kalau untuk secara hasil skor Antutunya sih ya masih di angka 500 sampai 600 ribuan sih si 7S Gen 2 ini, si Snapdragon 7S Gen 2 ini.
Tapi kan kalau untuk Poco F5 itu yang pakai 7 Plus Gen 2 itu kan dia skor Antutunya udah 1 jutaan tuh ya. Udah beda kelas lah ya, udah beda banget itu. Nah, untuk desainnya sih ya desain ya zaman sekarang sih, khas desain kotak-kotak gitu. Yang nggak gua habis pikir untuk desainnya kali ini sih, bagian bumper kamera belakangnya itu ya agak mirip-mirip kayak HP apa gitu. Kalau kalian yang tahu terus di kolom komentar. Oke. Dia udah pakai panelnya AMOLED juga 6,67 inch. Resolusinya sekarang di 1,5K, jadi 1,5K ya. Terus untuk refresh rate di 120 Hz, dan untuk perlindungan kacanya layarnya itu dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Jadi lebih apa ya? Lebih mantep lah intinya daripada Corning Gorilla Glass yang biasa. Kameranya resolusi utamanya di 64 megapiksel. Nah, jadi di seri Poco X6 5G ini dia pakai chipset terbaru dan dihargain, kalau kita lihat perilisannya di Malaysia yang udah dirilis duluan, untuk RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol di angka Rp1.058 Malaysia, atau sekitar 3,5 atau 3,5 juta ya kalau kita konversiin ke rupiah. Itu untuk RAM 8GB yang versi basicnya. Kalau yang RAM 12GB itu sekitar 3,8 jutaan. Nah, kalau di Indonesia ini bisa ditekan di harga ya paling basicnya minimal 3,7 3,8. Ini sih udah cakep sih. HP-HP zaman sekarang seri Poco ya segitulah, pasti ada kenaikan sih harusnya kalau masuk Indonesia. Ya semoga aja bisa dihargain pas sih sama kayak Malaysia. Apalagi kalau bisa dihargain kurang gitu. Itu bakal jadi mantep banget sih. Jadi Poco X6 5G. Nah, ada satu lagi nih yang paling OP sih menurut gue nih, overpower. Jadi ada lagi Poco X6 Pro. Nah, si Poco X6 Pro ini yang paling banyak ditunggu sama kalian sih sebenarnya. Karena ini kalau kalian tahu ini rebranding dari Redmi K70e ya, si Poco X6 Pro nanti. Kalau kalian udah ikutin channel gue pasti kalian udah ngerti. Nah, dari secara desainnya ya layarnya tuh bezelnya tuh udah tipis banget, udah mantep banget. Dia punya bentang layarnya di ya sama 6,67 inch, resolusinya sama 1,5K, pakai panel AMOLED, udah ada Dolby Vision, SDR10+, terus refresh rate juga udah 120 Hz, dan yang mantepnya di sini tenaganya nih. Performanya dari Poco X6 Pro itu dia pakai chipsetnya itu dari Dimensity 8300 Ultra. Ini chipset baru ya, Dimensity 8300 Ultra yang dirilis sama MediaTek tuh akhir tahun 2023 kemarin. Ini mantep sih. Skor Antutu benchmarknya sampai 1,3 atau 1,4 jutaan loh. Ini udah tergolong OP sih handphone Poco X6 Pro ini. Ini yang paling banyak ditunggu sih sama kalian. Di komenan-komenan video gue juga udah paling banyak banget ditunggu nih Poco X6 Pro ini. Terus kamera utamanya dia pakai 64 megapiksel, udah ada OIS-nya juga. Ya, terus dia udah bisa ngerekam video sampai di resolusi 4K ya, 30 fps, ataupun di 1080 udah bisa 60 fps loh. Gitu. Terus harganya sih ini menarik banget untuk di pasar Malaysia, tapi kalau di pasar Malaysia itu Poco X6 Pro harganya itu untuk yang RAM 8GB, internal memori 256GB itu dihargain Rp1.259 Malaysia, atau sekitar 4,2 juta kalau dikonversiin ke rupiah. Jadi ini mantep banget sih kalau ikut pasar Indonesia di harga 4,2 juta juga sih. Ini auto goib bakalan ini sih. Iya, auto goib banget. Ini bisa saingan sama Poco F5 yang udah dirilis tahun kemarin ya. Poco F5 sekarang ya udah di harga 5 juta ya sekarang. Emang perilisannya kan 5 juta. Mungkin sekarang udah turun harganya kali. Jadi ditambah HP baru lagi dengan chipset yang udah mantep banget, 8300 Ultra, kelas mid-range, Antutu 1 juta lebih. Udah pakai UFS 4.0 ya. Bukan eMMC, UFS. Terus RAM-nya juga udah pakai LPDDR5X lagi yang terbaru. Harganya 4,2 juta. Ini sih udah auto GG sih ini, udah auto bakal goib sih kalau misalkan masuk. Jadi tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari 2024 jam 11. Nanti setelah mereka launching akan gua recap ya ke kalian semua. Jadi ya udah, menurut kalian harga yang pantas buat Poco M6 Pro, Poco X6 5G atau Poco X6 Pro 5G ini berapa nih? Kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian video santai ngobrol-ngobrol ini. Ya udah, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye bye.